Shalom. Halo. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kambe, kelas D1 Ekstensi Keperawatan, Fakultas Keperawatan, semester 5 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang peran, fungsi, dan etika keperawatan, terlebih khusus tentang keperawatan komunitas. Tujuan pembuatan video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan komunitas dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan, Eskep MKes. Pasti kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan peran, baik itu peran sebagai anak, peran sebagai orang tua, maupun peran sebagai mahasiswa. Tetapi dalam presentasi saat ini, saya akan membahas tentang peran sebagai perawat, terlebih khusus peran sebagai perawat komunitas. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan peran. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran juga dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar, yang bersifat stabil. Peran perawat sebagai perawat komunitas terdiri dari 8 peran perawat. Yang pertama, peran perawat sebagai pelaksana pelayanan asuhan keperawatan. Peran sebagai pelaksana pelayanan asuhan keperawatan yaitu memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, peran perawat sebagai pendidik atau penyuluh kesehatan. Peran perawat sebagai pendidik atau penyuluh kesehatan yaitu memberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, atau kelompok khusus tentang sehat, sakit, perawatan kesehatan, hubungan antara individu dan kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Yang ketiga yaitu peran perawat sebagai koordinator pelayanan kesehatan, yaitu melakukan koordinasi terhadap pelayanan kesehatan yang diterima klien dari berbagai program, bekerja sama dengan klien dalam perencanaan pelayanan, dan sebagai penghubung dengan institusi kesehatan lain. Peran yang keempat yaitu sebagai inovator atau pembaharu. Inovator atau pembaharu yaitu peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis, dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan kesehatan. Yang kelima yaitu peran sebagai organisasi pelayanan kesehatan, yaitu perawat harus dapat memodifikasi lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, agar tercipta lingkungan yang sehat dalam menunjang pemenuhan kebutuhan keamanan. Yang keenam yaitu peran perawat sebagai role model atau panutan. Yang dimaksud dengan role model atau panutan yaitu perawat
secara terus-menerus berperan sebagai panutan untuk orang lain melalui kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Yang ketujuh, yaitu peran perawat sebagai konselor. Peran perawat sebagai konselor mempunyai peran terapeutik dalam menolong klien untuk mencari solusi terhadap masalah kesehatan atau perubahan perilaku yang terjadi. Yang terakhir yaitu peran perawat sebagai pengelola atau manajer. Yang dimaksud dengan peran perawat sebagai pengelola atau manajer yaitu dalam perannya sebagai manajer, perawat mengkoordinasikan aktivitas anggota tim kesehatan, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik ketika mengatur kelompok yang memberikan perawatan pada klien. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi perawat komunitas yang terdiri atas 3, yaitu fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen. Fungsi independen yaitu fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi independen yaitu merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Fungsi interdependen yaitu fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etika keperawatan yang didahului dengan apa yang dimaksud dengan etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai moral yang menjadi prinsip dan kode tindakan yang ideal. Etika keperawatan yaitu suatu ungkapan tentang bagaimana perawat wajib bertingkah laku. Otonomi yaitu kemampuan untuk menentukan diri sendiri atau mengatur diri sendiri. Yang kedua yaitu beneficence, yang artinya selalu mengupayakan tiap keputusan dibuat berdasarkan keinginan untuk melakukan yang terbaik dan tidak merugikan klien atau bermanfaat untuk menolong pasien. Yang ketiga yaitu non-maleficence, yang artinya tindakan dan pengobatan harus berpedoman, yaitu yang paling utama adalah jangan merugikan. Yang keempat adalah veracity, yaitu mengatakan secara jujur dan jelas apa yang akan dilakukan serta akibat yang dapat terjadi. Yang kelima yaitu confidentially, yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan pasien meskipun pasien atau penderita telah meninggal. Yang keenam yaitu justice. Justice adalah prinsip moral adil untuk semua individu atau tindakan yang dilakukan untuk semua orang sama. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA, bagi adik-adik yang baru lulus SMA yang belum tahu mau kuliah di mana, ayo bergabung bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdiri dari 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Hukum,
yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Sosial Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, yang keenam Fakultas Sastra. Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat baik. Untuk Fakultas Keperawatan UNPI terdiri atas 2 program studi. Yang pertama, program studi S1 Keperawatan, di mana S1 Keperawatan sudah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi dengan predikat D atau baik. Dan untuk program studi Profesi Nurse sudah terakreditasi juga oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi dengan predikat D atau baik. We care, we cure to the core.